kembali di podcast Mahasuara. Tempat bagi mahasiswa bercerita dan bercengkrama. Wah, gak terasa sekarang sudah masuk ke episode 9, teman-teman para besti. Nah, mungkin belum aku nih, kalau aku belum memperkenalkan diri. Tetapi sebelum itu, kalian pasti bingung, siapa sih yang di samping aku ini? Nah, kalian tenang aja. Dia akan menggantikan host sebelumnya, tetapi host berikutnya juga akan ada di episode berikutnya. Jadi, saatnya ganti mood dari coding ke talking bareng kita berdua. Hai semuanya, kenalin aku Dara dan di sebelahku ada Aku Medina, host pengganti di podcast episode kali ini. Hai Medina, bagaimana kabarnya? Halo Kak Dara, aku baik nih alhamdulillah. Kak Dara sendiri gimana kabarnya? Wah, kalau aku saat ini sedang stres nih. Waduh, kenapa tuh Kak Dara stresnya? Aku tuh stresnya tuh karena lagi mikirin gimana ya caranya mengimbangkan prestasi akademik aku sama prestasi non akademik nih. Iya sih Kak, itu pasti membutuhkan banyak time management yang baik, ya kan Kak? Iya benar banget. Apalagi tuh kayak kesibukanku tuh banyak banget gitu loh. Kayak ada kuliah lah, magang, aku juga berjualan, aku juga saat ini organisasi ikut seperti ini. Jadi itu kayak gimana ya cara manajemen waktunya yang baik. Nah, pas banget nih Kak Dara, karena di podcast kita kali ini kita bakalan ngebahas tentang itu, di mana kita bisa mengimbangkan antara prestasi akademik dan juga prestasi non akademik. Langsung aja yuk kita sambutkan narasumber kita, Ibu Yes Karwani Gulo. Halo, Ibu Yesi. Oke, terima kasih. Ibu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalian sehat? Alhamdulillah Bu Yesi. Oke. Kira-kira Bu Yesi sebelum kita masuk ke dalam podcast kita kali ini, Ya, mungkin boleh. kita bisa bercerita sedikit kali ya tentang Bu Yesi. Boleh. Nah, Bu Yesi kira-kira kesibukan Bu Yesi tuh ngapain sih? Kesibukan saya tuh ngapain aja selain ngajar ya? Oke. Perkenalkan dulu teman-teman, saya adalah Yes Karwani Gulo, Eskom Mkom. Saya adalah dosen reguler pagi, reguler A. Saya fokus mengajar di reguler A, kelas pagi. Tapi sebelum menjadi seorang dosen itu pasti ada background terlebih dahulu. Saya adalah mahasiswa pure alumni Unpam, S1 dan S2-nya. Saya tuh S1 di Unpam, lalu S2 alhamdulillahnya dapat beasiswa dari almarhum Pak Darsono. Terus begitu lulus, ambil ijazah, saya ngelamar jadi dosen di sini sampai sekarang. Ya. Nah, sekarang aktivitasnya itu adalah sedang menjadi dosen untuk khusus di bidang non akademik. Tepat banget nih ya, Iya, sama pembicaraan kita kali ini nih. Oh, berarti tepat nih. Banget. Oke, berarti nyambung ya sama temanya. Cocok banget, Bu. Oke. Nah, mungkin daripada kita lama-lama kali ya Bu, mungkin bisa langsung masuk aja kali ya Bu. Boleh. Ke pertanyaan dan juga ke inti acara dari podcast episode 9 ini. Boleh, Nah, silakan. ngomongin soal ini tuh kayak prestasi non akademik. Menurut Ibu sendiri, seberapa penting sih peran dosen dalam membantu mahasiswa untuk berkembang di bidang non akademiknya? Ini bagus nih. Seberapa penting sih peran dosen dalam membantu teman-teman mahasiswa untuk aktif di bidang akademik, non akademik. Oke. Saya bisa bilang ini cukup penting. Kenapa penting? Sebenarnya teman-teman semua itu punya bakat masing-masing, tetapi karena tidak diasah saja, jadi teman-teman itu selalu merasa, oh saya tidak bisa. Saya tidak tahu caranya seperti apa, nggak tahu rulesnya harus kemana. Nah, dimulai dari hal-hal kecil saja, tidak harus langsung menjadi pemimpin. Mulai dari menjadi panitia dulu, teman-teman bisa mulai dari hal-hal kecil. Nah, pentingnya di mana? Pentingnya adalah nanti di kehidupan nyata. Ketika kamu sudah lulus dan kamu akan bekerja, itu sangat amat penting. Nah, kita kan juga ada peraturan baru ya, KAK ya. Nah, itu kenapa non akademik itu penting. Selain akademik, non akademik itu juga penting adalah untuk mendapatkan nilai di KAK, kemahasiswaan. Kan sekarang sudah ada
sistem poin ya teman-teman. Kalau teman-teman poinnya kurang dari 100 dinilai KAK-nya, maka teman-teman akan mengalami kesulitan ketika akan mengajukan skripsi teman-teman. Nah, ayo sekarang berlomba-lombalah untuk mengikuti kegiatan di luar akademik, yaitu kegiatan non-akademik. Begitu. Terima kasih, Bu. Tapi kan ya Bu, ada tuh mahasiswa yang saya sendiri sebagai mahasiswa mengakui kalau misalkan mau ikut kegiatan tuh ada kayak kesulitannya, itu kayak takut, ragu. Nah, Ibu sebagai seorang dosen ada nggak sih Bu kira-kira kayak tips and trick biar kita tuh bisa mengatasi perasaan ragu kita? Tips and trick ada, sangat gampang sekali. Apa tuh? Para Besti pasti Tipsnya penasaran. adalah tadi kan saya katakan mulai dari hal kecil. Kalau hal besar kamu belum berani, redamkan rasa takut di dalam diri kamu. Ayo katakan, saya bisa. Kalau orang lain aja bisa, kenapa saya yang setiap harinya aktif berorganisasi, bahkan untuk mengikuti kegiatan yang lain ini saya tidak mampu. Kalau teman saya yang lain mampu, saya juga pasti mampu. Berani terlebih dahulu, bangun komunikasi yang baik. Nah, nanti secara nggak sadar alamiahnya kan ada tuh rasa keberanian, oh mau nyoba kegiatan yang ini. Soal menang atau enggaknya kan itu urusan hasil di akhir. Mencoba dulu saja itu sudah menjadi yang terbaik. Begitu. Tipsnya. Tentu para Besti. Nah, Ibu selama Ibu jadi dosen nih Bu, selama di teknik informatika, pernah nggak Ibu tuh lihat kayak ada mahasiswa yang menonjol banget di bidang non akademik? Bisa diceritain sedikit biar jadi motivasi nih Bu. Mahasiswa yang menonjol di akademik. Non akademik. Non akademik. Oke. Selama ada di dosen non akademik, saya tuh punya satu mahasiswa, kebetulan itu dia reguler C. Oh, Dia itu mahasiswa reguler C, kalau nggak salah sekarang di semester 6. Sekarang di semester 6 mahasiswa teknik informatika. Nah, dia itu dalam satu semester bisa setor 3-4 hasil prestasi di luar non-akademik. Ya, tepuk tangan dulu. Dalam satu semester bisa setor 3, 4, atau 2 kegiatan yang dia kerjakan. Dia ini sangat amat menonjol. Kenapa saya bilang dan cukup amat bagus? Dia sudah membangun benteng pertahanan atau sudah membangun sebuah kerajaan untuk diri dia sendiri ketika nanti dia lulus. Kenapa saya katakan begitu? Satu, kegiatan di luar non-akademik ini cukup berguna untuk kamu nanti di kehidupan nyata. Lebih tepatnya ketika kamu bekerja. Kenapa saya katakan begitu? Karena berkegiatan di luar akademik itu adalah salah satu cara untuk membangun bagaimana kamu bisa berkomunikasi dengan baik, menyelesaikan masalah, timing yang benar. Jadi bisa mengimbangi bagaimana menyelesaikan akademik dan non-akademik. Nah, dia ini benar-benar keren loh. Dia itu selalu mendapat prestasinya itu juara 1. Bayangin, dia itu ada di lomba lari. Teman-teman, berbeda jauh ya dari benar, dia itu kan ngoding kan hari-harinya, basicnya kuliahnya adalah ngoding. Nah, dia itu bisa banting setir ke kegiatan yang lain menjadi seorang pelari. Nah, lebih kerennya lagi, dia selalu menang juara 1 loh teman-teman. Oke, iya. Nah, ada satu lagi teman kalian semester 5, sekarang itu dia akan lomba tinju nanti internasional ke Malaysia di Desember. Doain ya temennya ya. Ya, amin. Dia tuh reguler A, reguler A, luar biasa ya. Makanya kalian juga ayo daftar kegiatan non akademik biar membantu nilai KAK kalian semua. Iya, amin. Semoga kita bisa jadi kayak mereka tuh Bu. Amin. Nah Bu, berarti kan kalau misalkan kayak gitu, kita bisa ngelihat ya, Ibu sebagai dosen nih kayak bisa melihat dong perbedaan kalau misalkan dibandingin antara mahasiswa yang aktif di kegiatan di luar kelas sama perbedaan antara mahasiswa yang dia tuh nggak aktif, dia cuma di kelas aja fokus di bidang akademik. Apa perbedaan mahasiswa akademik dan non akademik? Perbedaannya ada sedikit perbedaannya. Ketika mahasiswa yang hanya fokus dengan akademik, mereka biasanya akan lebih menonjol di bagian nilai. Oh, iya, Otomatis benar-benar. bagian nilai mereka akan lebih baik dibanding anak-anak
non akademik. Tapi anak-anak non akademik ini tidak kalah bagusnya kok, karena biasanya mereka, tadi kan saya bilang, mereka sudah bisa membuat waktu atau mengelola waktunya dengan baik. Nah, mereka akan mengikuti kegiatan lomba ketika tidak sedang berkuliah. Nah, anak-anak yang non akademik ini kelebihan mereka adalah mereka di bagian nilai pasti akan lebih menonjol. Nah, sedangkan kalau dibawa keluar mungkin mereka tidak sebagus yang non akademik. Nah, sebaliknya yang non akademik ketika dibawa di akademik, mereka tidak semenonjol yang non akademik, yang akademik, karena biasanya itu akan terlihat tuh di kelas ketika ada soal, pasti yang fokus akademik itu mereka akan cepet, Bu, saya Bu. Biasanya anak-anak yang non akademik ini butuh waktu beberapa menit untuk menyelesaikannya. Tapi bukan dalam arti mereka tidak bisa, mereka bisa menyelesaikannya, hanya butuh waktu beberapa menit saja, beberapa saat untuk menyelesaikannya. Berbeda dengan yang sudah terbiasa fokus dengan kegiatan akademik, otomatis mereka lebih cepat menyelesaikan masalahnya. Itulah perbedaan mereka ketika di kelas. Oh iya. Iya. Cuman perbedaannya kalau misalkan di siswa yang di akademik tuh mereka lebih aktifnya di kelas. Di kelas, benar, mereka lebih aktif di kelas. Tapi kan kalau di luar berbeda lagi. Nah, Ibu kalau seperti Ibu tadi yang merupakan dosen non akademik, nah bentuk dukungan seperti apa yang biasanya Ibu berikan kepada mahasiswa yang ikut organisasi, lomba atau kegiatan non akademik lainnya? Biasanya sih dukungan yang bisa kami berikan sebagai dosen itu berupa kayak motivasi. Kalau kalian sedang menghadapi masalah atau ada kendala di luar, boleh datang ke kami sebagai dosen akademik. Di kemahasiswaan itu ada yang namanya konseling. Nanti akan dibantu konseling dengan dosen khusus untuk konseling. Nah, kalau kalian butuh motivasi, kita akan berikan motivasi, atau kalian butuh Bu didampingi, akan kami dampingi. Tapi biasanya jarang yang meminta didampingi, biasanya itu mereka hanya meminta surat tugas. Meminta diberikan surat tugas saja, biasanya seperti itu. Dukungannya adalah biasanya kita bisa kasih konseling atau bisa kita kasih masukan-masukan sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi. Jadi itu kalau mahasiswa-mahasiswa ini ada masalah, jadi bisa langsung konseling gratis. Bener, konseling gratis. Di fakultas kita, Teknik Informatika, kita itu ada konseling khusus mahasiswa TI. Wow. Di kemahasiswaan. Itu bisa dikasih tahu juga Bu ke teman-teman semuanya, kira-kira ada di lantai mana Oke. kita bisa menemui Ibu. Betul, teman-teman, kalau teman-teman ada masalah atau sedang menghadapi suatu problem yang menurut teman-teman tidak bisa teman-teman selesaikan sendiri, teman-teman butuh mentor, teman-teman boleh menghubungi tim kemahasiswaan. Tim kemahasiswaan itu ada di lantai 6, teman-teman sudah tahu kan ruangan dosen kita di mana, di lantai 6, datang saja ke lantai 6, katakan mau ketemu dengan dosen kemahasiswaan, sampaikan apa yang ingin teman sampaikan, nanti akan diarahkan dengan dosen konselingnya. Kebetulan saya bukan dosen konseling, tapi kalau memang mau dengan saya, maka akan bisa saya berikan. Tapi biasanya kita itu punya dosen khusus untuk konseling, biasanya itu dibimbing oleh Bu Vivi, dosen kemahasiswaan juga, dan itu biasanya kita lakukan di lantai 6. Teman-teman jangan ragu, jangan takut. Bu, banyak orang, kalau saya konseling kan banyak orang, kan malu. Nggak usah takut teman-teman. Teman-teman tidak akan konseling di ruang dosen atau di kelas. Tapi ada ruangan khusus yang hanya ada kamu dan si konselingnya yang akan mendengarkan apa yang sedang kamu keluh kesahkan dan akan memberikan saran-saran yang baik untuk masalah kamu. Jadi ayo teman-teman, daftarkan diri kamu untuk konseling setiap masalah kamu. Tenang aja, masalah kamu tidak akan sampai keluar, akan di-keep dan hanya khusus untuk kita dosen saja yang mendengarkan. Begitu. Nah, teman-teman tuh dengerin kata Bu Yesi. Iya. Lupa daftar ya. Iya, betul. Nah, Daftar. selanjutnya nih Bu, aku Ya. punya pertanyaan. Aku kan sebagai mahasiswa juga tuh merasa ya Bu, kalau misalkan mau ikut kegiatan apa-apa kayak sekarang nih, aku kan ikut organisasi, tapi aku juga kadang suka takut ganggu nilai, takut gak fokus di kelas. Kira-kira pandangan Ibu sebagai dosen tuh gimana kalau kayak gitu? Begini. Antara kegiatan akademik dan kegiatan non-akademik itu pasti akan berjalan berbarengan. Selalu begitu ya. Iya. Nah, bagaimana caranya menghindari hal-hal yang seperti itu? Maksudnya seperti itu kan? Iya, Ya, gitu. oke. Mudah sekali. Kamu mulai belajar yang namanya mengatur waktu.
Atur dulu waktu kamu, kapan waktu belajar, kapan waktunya berorganisasi. Ketika kamu sudah tahu celahnya, oh jadwal kuliah saya hari Senin, Selasa, Rabu nih. Oh berarti Kamis, Jumat, Sabtu saya punya waktu untuk berorganisasi atau mengikuti kegiatan perlombaan di luar kegiatan perkuliahan. Dengan begitu, semuanya akan berjalan berdampingan, tidak akan terganggu satu sama lain. Nggak bakal bercampur ya, Tidak Bu? akan bercampur. Para besti ini harus fokus untuk membagi dulu nih fokusnya Bagi di mana. waktu, bagi waktu, atur juga. waktunya sebaik Nah, mungkin. time management tuh, Besti. Aku harus belajar tuh. Iya. Karena keren banget ibu. Iya. Nah, kalau dari sisi ibu sendiri sebagai dosen, tantangan terbesar dalam mendukung mahasiswa untuk tetap aktif di kegiatan non akademik seperti yang sudah disinggung oleh Medina tadi kan suka nggak fokus tuh, bentuk dukungan apa biar nanti bisa fokus kembali nih Bu. Oh, dukungannya. Ini yang selalu menjadi problematik bukan hanya di saya tapi hampir semua Bapak Ibu dosen ya. Problematik yang ini adalah masalah yang kita hadapi bersama oleh tim dosen lainnya adalah bagaimana caranya memotivasi kembali anak-anak yang sudah sepertinya mulai loyo, layu di kegiatan akademik karena sudah capek di kegiatan non-akademik. Caranya adalah bangun kembali rasa percaya diri anak tersebut, lalu berikan masukan-masukan kenapa dia ada di sini dan mengapa dia ada di kampus. Jadi teman-teman bedakan dulu. Apakah teman-teman itu kuliah untuk akademik atau akademik untuk non-akademik? Seperti persamaan kata, apakah kerja untuk kuliah atau kuliah untuk bekerja? Nah, mindsetnya itu harus diatur dulu pola pikirnya. Apakah saya berkuliah itu untuk berorganisasi saja atau saya berorganisasi untuk kuliah? Nah, dibedakan dulu ya kedua hal itu. Kalau teman-teman sudah tahu perbedaan kedua hal itu, saya yakin teman-teman nggak akan ada tuh yang namanya mulai loyo nih dalam kegiatan akademiknya. Tapi di non akademik, wah bagus. Jadi usahakan dua-duanya beriringan berbarengan, menjadi lebih bagus ya. Baik Ibu. Nah, para besti dengerin ya. Informasinya Di note ya, ditulis tuh. berdaging banget nih teman-teman. Nah, mungkin selanjutnya nih Bu. Kira-kira kalau misalkan dari sisi Ibu sebagai seorang dosen, apakah menurut Ibu kampus ini tuh dan juga prodi sudah cukup untuk memfasilitasi untuk kita nih sebagai mahasiswa mengikuti kegiatan mau aktif di kampus ataupun aktif di non kampus? Oke, pertanyaan bagus. Iya. Apakah prodi teknik informatika itu cukup mendukung untuk kegiatan mahasiswa-mahasiswa yang punya kegiatan non-akademik? Jawabannya adalah ya. Kenapa saya katakan ya? Kalian boleh ke lantai 6 setiap hari Selasa atau Rebu. Saya itu selalu setoran mahasiswa berprestasi. Apa bentuk dukungan yang diberikan oleh prodi? Teman-teman, prodi itu mendukung baik secara moral maupun finansial. Prodi dan dosen itu siap mendukung kegiatan kamu. Kesiapan prodi adalah ketika kamu membawa nama baik prodi dan kamu mendapat juara, ada tambahan uang jajan dari prodi. Itu adalah dukungan yang terbesar dari prodi untuk kegiatan kamu sebagai apresiasi bahwa kamu sudah membawa nama baik kampus kita. Tuh, seperti itu kayak semester lalu itu ada adik kelas kamu sekarang dia di semester 3. Dia itu lomba di Bali. Ya, dia mengikuti lomba di Bali. Lombanya itu diadakan kampus Bali dan diikuti oleh beberapa kampus bergengsi seperti UGM. Nah, dia lomba dan kebetulan dia menang juara 2. Nah, mulai dari keberangkatan sampai dengan surat tugas itu didukung oleh prodi. Akomodasi disediakan oleh prodi, mulai dari tiket pesawat sampai di sana itu didukung oleh prodi. Nah, makanya saya katakan prodi itu sangat mendukung kegiatan kamu. Tapi ingat, jangan karena sudah saya katakan seluruh kegiatan akan didukung oleh prodi itu. Jangan kegiatan yang sebenarnya tidak perlu hal-hal seperti itu, tapi kamu laporkan untuk dibutuhkan. Bu, bagaimana cara untuk mendapatkan dukungan tersebut? Lampirkan proposal kamu. Nah, iya, teman kamu itu melampirkan proposal dan dia katakan bahwa saya bisa memastikan saya akan menang.
Nah, dan benar dia menang juara 2 dan diberikan akomodasi tiket saat itu oleh Prodi. Pada saat kembali lagi, ada lagi tambahan untuk mensupport karena dia sudah menang dan membawa nama kampus kita. Wah, jadi makin termotivasi nggak sih? Nah, betul. Mau kan diberikan hal-hal seperti itu dari Prodi, uang apresiasi. Nah, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir nih, Bu. Oke. Kan tadi Ibu bilang bahwa non akademik itu sangat berpengaruh nih di dunia kerja. Kalau boleh tahu, kan tadi Ibu bilang ada mahasiswa yang ikut lari. Nah, hasil dari lari ini untuk di dunia kerjanya apa, Bu? Apa implementasinya, Bu? Oke, bagus. berbeda ya, Bu? Benar. Berbeda. Bagus. Apa sih implementasinya dengan dunia kerja? Sedangkan dia ngoding. Ini kegiatannya lari. Iya. Satu, implementasinya adalah kehidupan ini kan tidak melulu hanya tentang belajar. Iya, Benar? benar banget. Ketika sudah lulus akan ada yang namanya dunia nyata, dunia pekerjaan, dunia perkantoran, dan dunia di luar dari perkampusan. Nah, hubungannya dengan kegiatan ini adalah ketika kamu aktif di luar, secara tidak langsung akan membangun yang namanya ilmu komunikasi yang baik, mengatur timing waktu yang baik. Kamu coba pikirkan deh, dia itu bisa bangun tepat waktu setiap jam 4 subuh dan jam setengah 5 itu dia sudah start latihan lari. Nah, hubungannya dengan dunia pekerjaan dan dengan dunia nyata adalah ketika sudah mulai bekerja, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang disiplin dengan waktu. Ketika jam kantor jam 8, orang-orang seperti ini itu jam setengah 8 sudah datang. Dia mampu menyelesaikan masalah ketika ada masalah. Otomatis lari ini nggak sendirian dong. Iya. Pasti kelompok, ya kan? Dia sudah mampu berhubungan, berkomunikasi yang baik dengan kelompoknya dia. Begitu juga dengan dunia nyata. Nanti di pekerjaan akan ada yang namanya teamwork. Nah, kalau kamu tidak mempunyai skill komunikasi yang baik, maka dunia pekerjaan kamu sangat tidak nyaman. Kamu tidak akan betah bekerja dan teman-teman kamu tidak akan ada yang nyaman bekerja dengan kamu. Nah, itulah pentingnya kenapa saya katakan tadi akademik dan non-akademik itu penting. Karena akademik itu akan sangat berguna untuk nilai kamu. Karena kita tahu sama-sama di Indonesia Raya kita ini, di Indonesia tercinta kita ini, ijazah itu masih yang terpenting. Oke? Selain ijazah, nah di dalam ijazah itu akan terlihat ada nilai yang sangat kamu butuhkan untuk melamar pekerjaan. Kapan non-akademiknya dipakai? Yaitu ketika kamu bekerja, kamu sudah bisa membangun yang namanya komunikasi yang baik. Ketika ada masalah di dalam teamwork, kamu akan bisa mengambil sebuah keputusan. Sudah terbangun dari mulai sejak kuliah. Jadi ketika dunia kerja sudah tidak kaget lagi dan sudah terbiasa. Seperti itu, teman-teman. Terima kasih Bu Yesi, mungkin Sama-sama. ini jadi padahal masih banyak ya Kak Dara pertanyaannya. Banyak banget Ibu pengen nanya hal itu. Iya. Tapi terkendala dengan waktu juga. Betul. Terima kasih Bu Yesi untuk udah menyampaikan Sama-sama. informasi ke kita semua dan juga Iya. teman-teman. Jangan lupa dicatat tuh pesan-pesan penting dari Bu Yesi. Lupa untuk follow akun Instagram, YouTube, dan TikTok Himtip ya teman-teman. Sampai Jumpa lagi di podcast Mahasiswa berikutnya. Dadah. Dadah.